Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Amelia Nesla Putri dengan NIM 0564245441 Program Studi Agribisnis. Di sini saya akan menjawab tugas 2 dasar-dasar penyuluhan. Soal yang pertama, pemahaman komunikasi secara umum dan pemahaman dalam konteks penyuluhan. Apa sih komunikasi secara umum? Komunikasi secara umum adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari satu pihak ke pihak lainnya agar petani tersebut dapat memahami dan diterima dengan baik. Contohnya adalah berbicara antara teman untuk menyampaikan informasi tentang cuaca hari ini. Sedangkan komunikasi dalam konteks penyuluhan adalah proses penyampaian informasi teknologi atau inovasi pertanian kepada petani atau sasaran sehingga mereka dapat memahami dan mengadopsi teknologi tersebut. Contohnya, penyuluh pertanian menjelaskan cara penggunaan pupuk organik kepada petani. Soal yang kedua, manfaat cyber extension dalam kegiatan penyuluh. Cyber extension adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyuluh. Manfaatnya adalah 1. Mempercepat penyebaran informasi kepada petani secara luas dan cepat. 2. Memudahkan akses pertanian terhadap informasi dan inovasi pertanian kepada kapanpun dan dimanapun. Yang ketiga, menghemat biaya dan waktu karena tidak perlu tatap muka secara langsung. Dan yang terakhir adalah meningkatkan interaksi dua arah melalui platform digital secara media sosial dan aplikasi pertanian. Soal yang ketiga, cara penyuluh mengefektifkan komunikasi. 1. Membuat pesan yang jelas, singkat, dan mudah dipahami sesuai sasaran. 2. Menggunakan media komunikasi yang tepat sesuai dengan karakteristik sasaran, misalnya bahasa lokal, gambar, atau video. Dan yang ketiga, melakukan interaksi aktif dengan petani seperti tanya jawab untuk memastikan pemahaman. 4. Menggunakan metode penyampaian yang menarik dan relevan dengan kebutuhan petani. Dan yang terakhir adalah memberikan tindak lanjut dan pendampingan agar petani bisa menerapkan informasi yang benar. Soal yang keempat, observasi kegiatan penyuluhan, misalnya di Desa Bumi Asri. Produksi inovasi pertanian yang disampaikan. 1. Informasi penggunaan pupuk organik cair sebagai pengganti pupuk kimia. 2. Teknik budidaya padi, sistem tanam, jejer legowo. Dan yang terakhir adalah penggunaan alat pembantu kelembapan tanah berbasis sensor. Tahapan adopsi inovasi yang terjadi pada sasaran dan alasan. Tahap pertama, pengetahuan. Petani mendapatkan informasi tentang inovasi. Tahap kedua, persuasi. Petani mulai tertarik dan mencari tahu lebih lanjut. Tahap 3, keputusan. Petani memutuskan untuk mencoba inovasi. Tahap keempat, implementasi. Petani mulai menerapkan inovasi di lahan. Dan tahap terakhir adalah konfirmasi. Petani mengeluarkan hasil dan memutuskan untuk terus menggunakan inovasi. Alasannya, proses ini bertahap karena petani memerlukan waktu untuk memahami, mencoba, dan percaya terhadap inovasi tersebut. Faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi. Faktor komunikasi, efektivitas penyuluh dalam menyampaikan informasi, karakteristik inovasi, mudah atau tidaknya inovasi diterapkan, karakteristik petani, motivasi, keterbukaan terhadap perubahan, pendidikan, dan pengalaman petani. Faktor sosial, pengaruh tetangga atau komunitas petani yang dulunya sudah mengadopsi. Faktor ekonomi, ketersediaan modal dan biaya yang diperlukan untuk mencoba inovasi. Faktor lingkungan, kondisi agroklimat yang mendukung inovasi tersebut. Sekian jawaban dari saya, tugas 2 dasar penyuluhan. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.